Kemudian hukum dasar kimia yang keempat yaitu hukum perbandingan volume yang digagas oleh ilmuwan Perancis yaitu Gay-Lussac. Nah, kalau tadi yang sebelum-sebelumnya kita kan membahas massa ya. Nah, kalau yang ini hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac ini syaratnya adalah reaksi yang berlangsung itu harus dalam bentuk gas. Nah, jadi zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksinya adalah gas ya. Nah, hukum Gay-Lussac ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksinya berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Atau dengan kata lain, jika kita mengetahui perbandingan volume zat-zat yang bereaksi, maka itu adalah koefisiennya. Jadi, jika diketahui volume zat-zat yang bereaksi, maka kita juga akan dapat mengetahui koefisien-koefisiennya, koefisien zat. Maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan volume zat itu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Oke, agar lebih jelasnya, di sini ada contoh reaksi pembakaran metana. Jadi 100 ml CH4 atau metana ini direaksikan dengan 200 ml O2 atau gas oksigen, kemudian menghasilkan 100 ml gas CO2 dan 200 ml H2O. Sesuai dengan hukum perbandingan volume yang diketahui di sini ini dapat mengindikasikan perbandingan koefisien reaksinya. Nah, jadi volume-volume yang ada di sini tinggal kita sederhanakan saja ya. Jadi di sini masing-masing dibagi 100 ya. Ini tinggal 1, ini jadi 2, ini jadi 1, dan ini jadi 2. Nah, dari sini sudah dapat diketahui bahwa 1 ini merupakan koefisien reaksi dari CH4, 2 ini adalah koefisien reaksi dari O2, dan 1 di sini adalah koefisien reaksi dari CO2, kemudian 2 di sini adalah koefisien reaksi dari H2O di sini. Nah, jadi reaksi setaranya menjadi seperti ini. CH4 plus 2O2 menghasilkan 1 CO2 dan 2 H2O. Nah, seperti ini. Jika ingin dibuktikan, coba kita perhatikan di sini. Atom C di sebelah kiri itu ada 1, atom C di sebelah kanan juga ada 1. Kemudian atom H di sebelah kiri ada 4 dan di sebelah kanan juga ada 4. Kemudian atom O di sebelah kiri ada 4 dan di sebelah kanan juga ada 4. Nah, jadi terbukti di sini ya, perbandingan volume-volume gas yang bereaksi dan hasil reaksinya ini juga menunjukkan perbandingan koefisien reaksi setaranya. Oke teman-teman, seperti ini hukum perbandingan volume, semoga bisa dipahami. Dan kita akan lanjut ke bahasan yang selanjutnya yaitu hipotesis Avogadro. Nah, di sini Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, gas yang bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama juga. Nah, jadi di sini Avogadro sudah menghubungkan antara volume dengan jumlah partikel atau jumlah molekul. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa volume itu dapat dinyatakan sebagai koefisien reaksi ya. Nah, untuk hipotesis Avogadro ini, volume dapat dinyatakan sebagai jumlah molekul atau partikel. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya kita punya 2 gas. Jadi di sini kita memiliki 2 gas dengan kondisinya yang sama, yaitu tekanan dan suhunya sama. Jadi ini PT sama ya. Jadi 2 gas ini berada dalam suhu dan tekanan yang sama. Nah, karena gas itu volumenya bisa berubah-ubah ya. Tergantung tekanannya berapa, maka di sini syaratnya tekanannya harus sama. Jadi di sini tekanannya harus sama. Nah, jika sudah sama, semua gas yang bervolume sama, itu mengandung jumlah molekul yang sama juga. Jadi di sini pada P dan T yang sama, ini volumenya sama ya ini ya. Maka mengandung jumlah molekul yang sama juga. Jadi di sini jumlah molekulnya sama ya. Nah, jadi kesimpulannya, jika pada suhu dan tekanan yang sama, dengan volume yang sama, jumlah molekulnya juga akan pasti sama.
Nah, jadi kesimpulannya di sini, jika pada suhu dan tekanan yang sama, gas yang bervolume sama akan pasti mengandung jumlah molekul yang sama juga. Nah, dari prinsip ini, nanti jika kita misalkan volumenya berubah, tapi tekanan dan suhunya masih sama, nanti volumenya juga bisa berubah dan bisa kita bandingkan. Nah, jadi rumusannya seperti ini. N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Jadi mol zat yang satu, N ini mol ya, ini mol zat satu, V ini volume zat yang pertama, kemudian di sini N sama mol, ini mol zat kedua, kemudian V di sini adalah volume zat kedua. Nah, jadi seperti ini ya untuk penjelasan hipotesis Avogadro. Untuk aplikasi ke dalam bentuk soalnya, nanti kita bahas di akhir ya, yaitu di latihan soal. Oke, sekarang kita lanjut ke subbab yang selanjutnya, yaitu perhitungan kimia. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai hukum-hukum dasar kimia, di mana hukum-hukum dasar kimia yang sudah kita pelajari akan sangat berguna dalam penerapan perhitungan kimia. Nah, melalui perhitungan kimia ini, kita dapat menghitung jumlah zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksinya. Jadi, perhitungan kimia ini menggambarkan hubungan kuantitatif antar atom-atom dari unsur dalam zat-zat dan hubungan kuantitatif antar zat dalam suatu reaksi kimia. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah konsep mol. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, mol itu dapat kita analogikan sebagai lusin. Nah, lusin ini kan menyatakan 12 buah ya. Maka kalau mol itu menyatakan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel zat. Nah, jadi di sini mol itu adalah satuan dalam kimia yang menyatakan banyaknya zat. Jadi, mol adalah satuan dalam kimia yang menyatakan banyaknya zat. Oke, seperti ini. Sampai sini paham ya? Jadi konsep mol ini bisa kita analogikan sebagai lusin. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, lusin itu kan 12 buah. Nah, kalau dalam mol ini, 1 mol itu adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi mol itu adalah satuan dalam ilmu kimia yang menyatakan banyaknya zat. Nah, mol ini sangat penting sekali dalam perhitungan kimia ya, karena dengan mengetahui besarnya mol suatu zat, maka kita juga dapat langsung mengetahui jumlah partikel suatu zat, molaritas, massa, dan volume suatu gas. Nah, untuk memudahkan dalam mengingat, kita bisa membuat jembatan keledainya seperti ini. Nah, jadi ini ada trik praktis untuk mengingat dalam mengkonversi bentuk mol. Oke, kita bahas satu persatu di sini ya. Jadi yang pertama jumlah partikel. Nah, ini jumlah partikel. Jika sudah diketahui molnya, untuk menjadikan ke jumlah partikel atau untuk mengetahui berapa jumlah partikel suatu zat, maka bisa mengalikan mol dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi ini adalah besaran Avogadro. Jadi 6,02 kali 10 pangkat 23 ini adalah bilangan Avogadro atau L. Simbolnya L ya, bilangan Avogadro. Nah, untuk sebaliknya, jika dari jumlah partikel ingin mengetahui berapa molnya, maka bisa dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, kemudian untuk konversi dari mol ke massa zat, itu bisa kita lakukan dengan mengalihkan harga AR atau MR-nya. Nah, di sini teman-teman masih ingat ya, apa itu AR dan MR. Jadi, AR atau MR di sini adalah AR itu massa atom relatif dan MR ini adalah massa molekul relatif. Nah, AR ini sudah diketahui dalam tabel periodik unsur, jadi tidak perlu dihafalkan ya. Jadi nanti sudah diketahui di soal, jadi teman-teman bisa langsung memasukkan ke rumusan ini ya. Nah, oke, agar nggak bingung, di sini saya berikan contoh. Misalnya diketahui 1 mol NH3. Nah, di sini juga diketahui ARN itu sebesar 14, hanya itu adalah 1. Yang ditanyakan adalah berapakah massa dari NH3 ini? Berapakah massanya ya? Berapa massa NH3? Oke, rumusnya massa sama dengan gimana? Diketahui mol
ingin dijadikan massa, berarti mol dikalikan, nah berhubung ini senyawa ya bentuknya, NH3 itu adalah senyawa, maka di sini dikalikannya adalah mR. mR-nya NH3. Oke, di sini molnya berapa? 1 dimasukkan ke sini dikali mR-nya NH3 berapa ini? ARN-nya 14 ditambah 3 kali 1. Jadi 1 dikali 17, hasilnya adalah 17 gram. Mudah ya? Nah, jadi seperti ini. Jika ingin mencari jumlah partikel, jika sudah diketahui molnya, maka tinggal dikalikan bilangan Avogadro atau 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian untuk massa zat, untuk mengetahui massa zat, jika diketahui molnya, maka tinggal dikalikan AR atau MR-nya, tergantung yang diketahui itu senyawanya berupa unsur atau molekul. Nah, di sini contohnya sudah kita bahas ya tadi ya. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu volume. Jadi di sini terdapat 4 keadaan. Pada keadaan STP, STP itu maksudnya standar temperature and pressure. Ya, jadi di sini keadaannya suhunya pada 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Maka untuk mengetahui volumenya, jika diketahui molnya adalah tinggal dikalikan 22,4. Mol dikali 22,4. Oke, seperti itu. Kemudian pada keadaan RTP atau room temperature and pressure, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, untuk mengetahui volumenya itu molnya dikalikan 24. Nah, kemudian jika pada suhu dan tekanan tertentu, itu rumusannya adalah PV sama dengan nRT. Nah, P-nya ini adalah tekanan, V-nya volume, E-nya adalah mol, R-nya adalah tetapan gas, yang besarnya segini 0,082, kemudian T-nya adalah suhu dalam bentuk Kelvin. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini perbandingan dua jenis gas pada P dan T yang sama, ini sudah kita bahas, yaitu rumusan dari Avogadro ya. Nah, jadi jika diketahui dua gas dalam keadaan tekanan dan suhunya sama, maka bisa dibandingkan seperti ini, V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Nah, agar tidak bingung, maka kita langsung ke contoh soalnya saja. Di sini ada soal SBMPTN tahun 2018. Pada P dan T yang sama, 5,8 gram gas X menempati wadah yang bervolume 2 liter. Sedangkan 1,4 gram gas N2 dengan MR-nya 28 menempati wadah 1 liter. Yang ditanyakan adalah berapakah massa molekul relatif dari gas X-nya ini. Nah, di sini terdapat kata kunci. Ada dua gas yang bereaksi. Nah, kemudian kata kunci yang kedua yaitu reaksi terjadi pada P dan T yang sama. Berarti ini sudah langsung masuk ke rumusan Avogadro ya, hipotesis Avogadro, yang menyatakan bahwa seperti apa? Bisa kita tuliskan seperti ini, N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Oke, kita langsung bandingkan di sini. N1 itu adalah mol zat yang pertama atau NX, di sini saya tuliskan seperti ini ya. Ini Vx sama dengan NN2 ya ini. Ini molnya N2 per volumenya N2. Nah, yang ditanyakan apa ini? Massa molekul relatifnya gas X. Nah, karena yang ditanyakan adalah massa molekul relatif gas X, maka di sini kita jadikan seperti ini aja. Nah, jadi ini kan mol. Nah, mol ini rumusnya kan massa per AR atau MR ya. Nah, jadi kita tuliskan aja di sini massa per MR-nya X ini ya, dibagi volumenya X sama dengan massa per MR-nya gas satunya yaitu N2 dibagi volumenya gas N2. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Massa X itu adalah 5,8 dibagi MRX-nya yang kita cari. Kemudian dibagi volumenya X berapa ini? 2 liter. Berarti sini 2 sama dengan massanya gas N2 ini ya, 1,4 gram dibagi MR-nya N2 28 dibagi volumenya N2 1 liter. Oke, seperti ini. Oke, ini kita kali silang aja, berarti 2 kali 1,4 per 28 sama dengan 5,8 per MR X. Nah, ini
2 kali 1,4 kan 2,8 ya. Nah, jadi bisa kita coret-coret di sini. Ini seperti ini, jadi 0,1 ya. Nah, seperti ini berarti kita bisa lanjutkan perhitungannya. 0,1 sama dengan 5,8 per mRx. Jadi mRx sama dengan 5,8 dibagi 0,1 yaitu 58. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Massa molekul relatif dari gas X adalah 58. Kemudian kita lanjut ke molaritas. Nah, jadi di sini molaritas itu rumusnya adalah mol per volume. Nah, ini kalian harus hafal di luar kepala ya. Jadi M-nya ini adalah molaritas. Ini satuannya mol per liter atau M besar. Kemudian N di sini adalah jumlah mol. Nah, maaf di sini N-nya N kecil ya, jadi lambang mol itu adalah N kecil. Jadi di sini N kecil. Kemudian V-nya adalah volume. Oke, jadi ini adalah rumus dasar yang harus teman-teman pahami untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Oke, seperti itu. Jadi, yang sudah saya jelaskan ini bisa kita rangkum menjadi seperti ini. Nah, ini trik praktis jembatan mol. Jadi, untuk memudahkan kita dalam mengingat konversinya, maka bisa dilihat dari bagan ini.